Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya meninggalkan Bangil, sekedar untuk mengingatkan sesama kita ayat terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Pada ayat 281 surat Al-Baqarah, Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah mengingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan masing-masing akan memperoleh balasannya sesuai dengan perbuatannya, dan tidak ada seorang pun yang terzalimi. Kemarin saya ke kuburan dan terasa sebagai rumah masa depan yang sunyi, senyap. Hanya ada orang-orang yang membersih-bersihkan itu. Dan kesitulah nanti kita akan kembali. Karena itu saya sekalian, Umar Khattab anhu mengingatkan, kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu menjadi pelajaran. Dan Nabi pun mengingatkan, tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah selalu terhadap kematian yang menghancurkan semua kelezatan. Makanya sekalian, ketika seseorang menyadari bahwa di sana ada hari akhirat, yang dimana manusia akan menghadapi semua pertanggungjawaban hidupnya, dan di sana akan mendapatkan balasan yang abadi. Ya, hanya ada dua tempat, surga tempat untuk orang kenikmat dan keridhaan Allah SWT, dan neraka tempat kemurkaan Allah dan kesengsaraan bagi manusia. Maka beruntunglah mereka yang selamat dari api neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, setiap manusia, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan kalian akan mendapatkan balasannya sesuai dengan perbuatan kalian. Siapa yang terselamatkan dari api neraka kemudian masuk dalam surga, dialah orang yang sukses. Ya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah menipu. Kalau dalam kehidupan umat manusia pada umumnya, sukses diukur kalau usahanya maju. Sukses diukur kalau anak-anaknya sekolahnya sampai tinggi-tinggi. Sukses kalau kemudian ukurannya banyak asetnya. Ya. Sukses kalau kemudian dia terkenal dan seterusnya dalam ukuran manusia. Tapi di akhirat Allah menetapkan sukses itu kalau orang sudah masuk surga. Makanya suatu kali kami berangkat berdakwah bersama dengan rombongan, dan di antara rombongan itu ada orang dari Sulawesi ke wilayah Jawa Tengah, ya Pak, Jawa Barat, ujung Jawa Barat itu Pak, Indramayu, Hargelis, ya, pulang malam. Karena pengajian baru selesai jam 10 malam, pulang malam, kita nyampe jam berapa itu? Jam 2, setengah 3. Kemudian kawan kita ini mengeluh, aduh saya capek, ngantuk, ya. Dan kemudian saya ingatkan waktu itu bahwa istirahat kita nanti di surga. Selama kita di dunia, ayolah kita berpayah-payah, karena balasan kita sesuai dengan rasa capek dan penat kita itu. Saya bilang sama dia, istirahat kita nanti di surga. Saya udah lupa omongan itu. Dan teringat kembali kapan? Ketika di pengadilan.
Bapak ini menjadi saksi datang dari Makassar sana untuk menyatakan saksinya apa yang dia lihat dari kegiatan kita. Dan dia ungkapkan itu sehingga sampai sekarang saya nggak lupa. Ya. Jadi saya sekalian, antum capek ngurusin istri antum. Antum capek mendidik anak antum. Antum capek mencari yang halal. Antum capek menghadapi kawan-kawan. Bahkan menghadapi manusia pada umumnya. Antum capek melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi itu semua tidak boleh memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah berhenti untuk taat kepada Allah. Dan Allah ingatkan itu, wattaqu yawman turja'una fi ilallah. Terutama nanti ketika kamu akan kembali kepada Allah, dan itu tentunya sangat ditentukan oleh amal masing-masing. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nilainya suatu amal bukan di awalnya, bukan di tengahnya, tapi di akhirnya. Wa innamal a'malu bi khawatim. Maka penentuan amal akhir ini sangat ditentukan oleh yang pertama dan yang tengah ini. Sehingga karena itu kita harus kawal terus diri kita, jangan sampai bergeser. Ya, karena godaan setan ini dahsyat. Makanya kita harus selalu sadar, dengan takwa itu berarti apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Senantiasa bersyukur kepada Allah, tidak mengingkarinya, dan senantiasa ingat kepada Allah, tidak melupakannya. Nah, bila kita selalu dalam hidup ini menyertakan Allah dalam kehidupan kita, maka insya Allah tidak meleset untuk bisa memperoleh husnul khatimah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika menasihati ahlu bid'ah, kelompok-kelompok menyimpang itu, dan mereka sangat bersikeras dengan pendapat dan keyakinannya, Imam Ahmad mengatakan, perjanjian kita nanti di saat kematian. Lihatlah kematian kalian dan lihatlah kematian kami. Ya, itulah akan menentukan kualitas kita ketika di dunia ini. Jadi manusia boleh saja dia berpura-pura, boleh saja dia berpenampilan begini dan begitu, tapi Allah Maha tahu apa yang tersimpan di hati dan dalam kehidupannya itu. Nah, karenanya berkali-kali Nabi pun mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal dan kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ya, dan yang paling mengerikan kemaksiatan itu ketika dilakukan sembunyi-sembunyi. Ya, yang paling mengerikan ketika kemaksiatan dilakukan sembunyi-sembunyi. Bahaya sekali. Ya, karena itu akan menghapuskan, kata Rasulullah, seluruh amal baiknya. Ya, kemaksiatan tersembunyi bisa menghapuskan seluruh amal baiknya, meruntuhkan seluruh amal baiknya. Ini harus kita hindari. Makanya jangan sampai kita terbawa oleh hawa nafsu yang tersembunyi itu kemudian mendorong kita untuk melanggar Allah di saat kemudian tidak ada manusia. Barakallahu Rasulullah ingatkan kepada umat kita semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyi'al hasanata tamha. Kalau kamu terjerumus ke dalam satu dosa, dalam satu maksiat, cepat sadari, kembali kepada Allah, rubah dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Bahkan kata Nabi, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun fima bainahumna mastulibatil kabair. Antara satu salat dengan salat yang lainnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan yang akan datang, semua itu merupakan pengampunan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Maknanya dosa besar membutuhkan apa? Taubat. Nah, makanya kita setiap hari jangan lupa untuk bertobat, banyak istighfar, untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita apa? Bersih dari segala bentuk dosa itu. Maka Nabi mengatakan, 5 waktu sholatmu itu adalah menghapuskan dosa-dosamu seperti seorang ketika mandi 5 kali masih ada daki di dalam dirinya. Ya, seperti apa? Mandi 5 kali dalam sehari. Padahal rata-rata orang mandi sehari berapa? 2 kali. Tapi ini kita dimandikan sampai 5 kali dalam lewat salat-salat itu. Itu merupakan pengampunan dosa. Makanya itu harus terus kita jaga salat-salat kita ini. Dan kemudian amal-amal yang berikutnya yang dapat menghapuskan dosa-dosa manusia ini. Dan perlu diingat selalu, ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap manusia pasti banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Ya, kecuali orang yang bertobat, maka tobat itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Faman taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang bertaubat kemudian dia meningkatkan iman dan amal salehnya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, barakallahu fikum, makanya kesempatan ini untuk mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri kita, dan persiapkanlah untuk hari di mana kita akan meninggalkan dunia ini dan hanya membawa kafan yang apa? 3 lembar itu. Semuanya akan ditinggalkan. Karenanya barakallahu fikum, Allah ingatkan pada ayat 18 surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan pada hari kamu apa? Hari akhiratmu itu, ke depanmu itu. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Makanya ayat yang paling ditakuti oleh para ulama, ayat ke-71 72 surat Maryam. In kullun illa wariduha kana 'ala Allahi hatman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Ya, surat Maryam 71-72 itu ayat yang paling takut para ulama, karena setiap orang, kata Allah dalam ayat itu, pasti akan mendatangi api neraka. Karena orang kalau ingin masuk surga harus melewati apa? Jembatan As-Sirat itu menuju api neraka, kepada melewati api neraka itu baru masuk surga. Dan hanya 70.000 orang yang akan lewat tanpa hisab itu. Bayangkan berapa jumlah manusia dari mulai masa Nabi sampai nanti hari kiamat itu. Nah, barakallahu sekalian, makanya Allah ingatkan, karena setiap orang pasti akan mendatangi api neraka. In kullun illa wariduha. Wa minkum illa wariduha. Masing-masing kalian pasti akan mendatanginya. Mendatanginya ada 2 tafsirnya. Melewati atau kemudian masuk ke dalamnya. Ya, seperti timba ketika mau ambil air, masuk ke dalamnya dulu. Ya, waridun dalwa, itu masuk ke dalamnya. Nah, ada yang mengatakan melewati, ada yang apa? Mengatakan memasukinya. Sehingga kemudian itu suatu kepastian dari Allah SWT. Kemudian Allah akan selamatkan bagi orang bertakwa dari api panasnya api neraka itu, dan sehingga dia selamat memasuki surganya Allah. Barakallahu fikum, mohon maaf atas kekurangannya. Pagi hari ini insyaallah saya akan kembali laksanakan tugas-tugas berikutnya, dan insyaallah ditemukan oleh Allah dengan kesempatan lainnya, kumpul di dunia sampai di surga insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.